Hidup tanpa Yesus hanya akan kehilangan arti. Mengapa tadi saya mengatakan, mengapa hidup tanpa Yesus adalah hidup yang akan kehilangan arti dan makna? Sebab pertama, tanpa Yesus yang ada hanyalah hidup yang penuh penyesalan. Saudara-saudara, yang kedua, hidup tanpa Yesus adalah hidup yang akan kehilangan arti dan makna. Kenapa? Sebab hidup tanpa Yesus tak ada yang namanya keselamatan, tak ada yang namanya sorga yang pasti. Sebab di luar Yesus yang ada hanyalah kebinasaan. Yang ketiga, bahwa hidup tanpa Yesus adalah hidup yang akan kehilangan arti dan makna. Kenapa? Sebab hidup tanpa Yesus yang ada hanya hidup penuh dengan air mata. Saudara-saudara, dan yang terakhir, hidup tanpa Yesus adalah hidup yang akan kehilangan makna dan arti. Karena hidup tanpa Yesus yang ada adalah hidup yang penuh dengan keputusasaan dan hilang harapan. Baik, shalom. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita dalam acara renungan malam bersama saya, Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Nazaret Kupang. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, izinkan saya membaca sebuah teks yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-44. Yohanes pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-46. Namun menyingkat waktu, saya hanya membaca ayat 1 sampai ayat 6, bercerita tentang Lazarus yang dibangkitkan, atau Lazarus yang mati, yang dibangkitkan. Yohanes pasal yang 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Namun menyingkat waktu, saya hanya ingin membaca ayat 1 sampai ayat 6. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, di kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4 berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Saya beri tema, tanpa Yesus tak ada artinya. Tanpa Yesus hidup ini tak ada artinya. Sekali lagi tema kita dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Saya beri tema, tanpa Yesus hidup ini tak ada artinya. Saudara-saudaraku, sekali lagi, tanpa Yesus hidup ini tak ada artinya. Kita membaca tadi ayat yang ke-6, Ibu Bapak lihat, baru saja Tuhan tinggalkan 2 hari setelah Marta, Maria memiliki sebuah pergumulan di mana Lazarus sakit, dan akhirnya kata Alkitab, Lazarus mati. Dan Alkitab berkata di dalam ayat 6, Yesus hanya tidak datang 2 hari. Saudara lihat apa yang terjadi, hanya 2 hari. Alkitab mengatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Dan kita sudah lihat peristiwa demi peristiwa terjadi. Peristiwa duka terjadi. Lazarus sakit. Dan yang paling akhir, Lazarus mati. Saudara lihat, hanya 2 hari. Tanpa Yesus, Marta dan Maria kehilangan sukacita. Hanya 2 hari tanpa Yesus, Marta dan Maria sangat berduka. Hanya 2 hari tanpa Yesus, kematian datang kepada Lazarus. Saudara-saudara, itulah yang saya sebutkan bahwa tema kita malam hari ini. Tanpa Yesus, hidup ini tak ada artinya.
sekalipun baru 2 hari, sekali lagi, sekalipun baru 2 hari, saudara-saudara, peristiwa duka, peristiwa tangisan, peristiwa air mata telah terjadi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau hanya 2 hari bisa terjadi sesuatu tanpa Yesus, maka saya mau ingatkan saudara, jangankan 2 hari, sedetik pun tanpa Yesus, Anda sedang kehilangan makna kehidupan. Sekali lagi, jangankan 2 hari, sedetik pun hidupmu tanpa Yesus, maka hidupmu akan kehilangan makna dan kehilangan arti. Demikian saya sampaikan kepada saudara tema malam hari ini. Tanpa Yesus, hidup ini tak ada artinya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, Yesus terlalu mahal, Yesus terlalu luar biasa, Yesus terlalu dahsyat. Karena itu jangan pernah tinggalkan Yesus, apalagi meninggalkan Yesus. Nah, dari cerita ini, kenapa saya mengangkat tema tanpa Yesus hidup ini tak ada artinya? Sebab yang pertama, tanpa Yesus yang ada dalam kehidupan kita hanya hidup penuh dengan penyesalan. Saudara-saudara, walaupun baru 2 hari, saya mau bilang sama saudara, tanpa Yesus yang ada hanyalah hidup yang penuh dengan penyesalan. Sekali lagi, mengapa tanpa Yesus hidup tak ada artinya? Karena yang pertama menurut cerita ini saya ambil kesimpulan, tanpa Yesus yang ada hanyalah hidup yang penuh dengan penyesalan. Mari kita baca ayat 20-23 dari cerita mengenai Lazarus mati dan dibangkitkan. Yohanes pasal 11 ayat 20-23 sampai 23. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, perhatikan ini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepadanya, saudaramu akan bangkit. Yang menarik ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bahasa sederhana, coba Yesus ada di sini, Lazarus tidak mati. Seandainya Yesus ada di sini, Lazarus tidak mati. Saudara-saudara, ini bentuk penyesalan. Saudara-saudara, seandainya Yesus ada di situ, Lazarus pasti tidak mati. Itu menurut Marta. Dan saudara-saudara, bukankah yang terjadi demikian? Hidup tanpa Yesus, sedetik pun tanpa Yesus, hidupmu hanya melahirkan penyesalan dalam hidup ini. Karena itu sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah buang Yesus. Hari ini engkau belum menyesal, tapi kelak engkau akan berkata, saya menyesal meninggalkan Yesus. Saya menyesal buang Yesus. Saya menyesal menjual Yesus. Saya menyesal Yesus tidak ada dalam hidup saya. Saudara-saudara, rumah tangga yang coba-coba berjalan sedetik pun tanpa Yesus, saudara-saudara, rumah tanggamu akan lahir sebuah penyesalan. Masa depan yang dibangun tanpa Yesus di dalamnya, masa depan itu hanya menimbulkan penyesalan dalam hidup saudara. Karir yang hebat, nama yang besar, tanpa Yesus ada di dalamnya, saudara dan saya akan kehilangan arti hidup. Dan itu akan mengakibatkan penyesalan yang amat ngeri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup tanpa Yesus adalah hidup yang adalah penyesalan. Saya pikir begini, saudara-saudara, saya baru kenal Yesus benar-benar, sekalipun saya orang Kristen, saya baru kenal Yesus tahun 91. Dan di saat-saat seperti sekarang, umur 47 tahun, saya berpikir, kenapa Tuhan Tuhan panggil dari umur 18 tahun, sehingga saya punya hidup banyak bisa diisi dengan pelayanan-pelayanan yang lebih panjang. Mengapa Tuhan panggil saya justru di umur sekitar 20-an, atau lebih tepat sekitar 18-19. Kenapa Tuhan tidak panggil lebih muda sehingga lebih panjang? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara-saudara, hidup tanpa Yesus, dengar baik-baik, hidup ini tidak ada arti. Mengapa hidup ini tak ada arti? Pertama, hidup tanpa Yesus hanya ada penyesalan. Karena itu sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan pernah buang Yesus, apalagi menjual Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, tema kita malam hari ini dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 44 bercerita tentang, atau saya beri tema,
Tanpa Yesus hidup ini tak ada arti. Mengapa hidup ini tak ada artinya tanpa Yesus? Karena tanpa Yesus, yang kedua, tanpa Yesus tak ada yang namanya keselamatan. Yang ada adalah kebinasaan. Tanpa Yesus tidak ada yang namanya selamat atau keselamatan. Saudara baca ayat yang ke-25-26 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudara lihat, tanpa Yesus, kematian adalah kematian. Namun menurut Alkitab di dalam ayat 25-26, tanpa Yesus atau dengan Yesus, hidup adalah hidup itu sendiri setelah kematian. Artinya begini, orang yang mati di dalam Tuhan, sebenarnya dia tidak mati, tetapi dia hidup. Kata Alkitab, mereka yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, orang akan mati, semua orang akan mati, tetapi ada dua kematian dan juga dua kehidupan. Saudara, kematian pertama adalah kematian jasmani. Tapi kematian kedua adalah kematian jiwani atau jiwa kita akan dibakar di neraka. Tapi mereka yang percaya kepada Yesus, setelah mereka mati, mereka hidup untuk kedua kali, yaitu hidup di dunia dan hidup di sorga bersama Bapa di sorga. Jadi saudara-saudara, hidup ini tanpa Yesus adalah hidup yang akan kehilangan arti, kehilangan makna. Kenapa? Sebab tanpa Yesus tidak ada itu yang namanya keselamatan. Keselamatan menurut Alkitab hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu berarti Anda meninggalkan Yesus, Anda binasa. Anda meninggalkan Yesus, Anda kehilangan keselamatan. Anda membuang Yesus, Anda kehilangan kehidupan yang kekal. Anda buang Yesus, Anda menjual Yesus, Anda meninggalkan Yesus. Mungkin Anda hidup hebat hari ini, mungkin namamu besar hari ini, tetapi dengar, di sorga hidupmu dan jiwamu binasa. Itu sebabnya Alkitab berkata, apa gunanya engkau memiliki isi dunia kalau hidupmu harus binasa? Dengar baik-baik, jangan pernah buang Yesus. Sebab Yesus tidak hanya bicara tentang agama Kristen, Yesus bicara tentang mati atau hidup. Memiliki Yesus itu berarti hidup. Hidup yang mana? Hidup yang kekal. Karena itu sekali lagi, hidup tanpa Yesus adalah hidup yang kehilangan arti. Kenapa? Karena punya harta, punya pangkat, punya kedudukan, punya nama besar, tanpa Yesus, saudara sedang menuju pada kematian, yaitu kematian yang kekal. Karena hanya mereka yang percaya kepada Yesus, yang Yesus mengatakan, merekalah yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku, itulah yang kedua. Yang ketiga, mengapa tanpa Yesus hidup ini tak ada artinya? Karena yang ketiga, tanpa Yesus, yang ada dalam hidup kita hanya penuh dengan air mata. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik. Tanpa Yesus, hidup ini hanya penuh dengan duka, air mata di sepanjang hidup saudara. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Tidak ada sukacita, tidak ada kemenangan, tidak ada penghiburan. Tanpa Yesus, sekali lagi, hidup kehilangan makna, hidup kehilangan arti. Kenapa yang ketiga? Tanpa Yesus, yang ada hanyalah hidup yang penuh dengan air mata, tanpa ada sukacita di dalamnya. Mari kita baca ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria, perhatikan, menangis, dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata. Saudara-saudara, ayat 33 berkata, ketika Yesus melihat Maria menangis. Saya pikir bukan hanya Maria yang menangis, Marta pun menangis. Kenapa? Karena mereka kehilangan Lazarus. Menurut ayat 6 tadi, baru saja 2 hari Yesus meninggalkan. Baru saja Yesus tidak hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, yang ada adalah air mata. Saudara masih ingat cerita mengenai para murid, yang mana ketika Yesus berkata, menyeberanglah engkau dengan perahu, dan begitu sombong dan angkuhnya para murid, mungkin mereka berpikir begini, Yesus kan hanya bisa khotbah,
Yesus tidak tahu tentang perahu, Yesus tidak tahu tentang gelombang, Yesus tidak tahu tentang danau, Yesus tidak tahu tentang laut. Kami Petrus, kami Markus, kami Lukas, kami Yohanes lebih tahu. Dan akhirnya Alkitab berkata mereka pergi tanpa Yesus. Dan di sisi lain Alkitab mengatakan Yesus naik untuk berdoa. Mereka pergi berlayar, dan di tengah jalan kata Alkitab, belum beberapa mil jauh Alkitab berkata, perahu murid-murid telah diombang-ambing oleh gelombang. Hanya hitungan jam. Kalau di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus tinggalkan 2 hari. Kalau di dalam cerita Injil yang lain, baru beberapa jam setelah mereka meninggalkan Yesus dengan perahu mereka, Alkitab berkata ada air mata, ada tangisan. Kenapa? Mereka berkata, Yesus, Guru, kami binasa. Lihat, hanya beberapa jam tanpa Yesus hanya ada air mata. Saudara-saudaraku, bukan berarti hidup Kristen adalah hidup yang penuh tawa. Bukan berarti hidup Kristen adalah hidup yang penuh kesenangan dan tidak ada duka. Bukan berarti bahwa hidup Kristen adalah hidup yang selalu bersenang dan tidak ada duka cita. No, hidup orang percaya dan hidup orang tidak percaya sama. Ada air mata. Tetapi bagi orang percaya, bagi orang yang punya Yesus, selalu ada tangan yang akan menghapus air matamu. Siapa dia? Yesus namanya. Saudara-saudara, yang bisa menghapus air mata daripada Marta dan Maria siapa? Hanya Yesus dengan membangkitkan Lazarus. Saya percaya hanya Yesus yang dapat menghibur hati saudara. Waktu saudara menangis, waktu saudara susah, hanya tangan Yesus dan hanya Yesus yang bisa mengubah air matamu menjadi sukacita. Yang bisa mengubah duka menjadi sukacita. Hanyalah Yesus yang akan memulihkan hidup saudara. Jadi yang ketiga, hidup ini tanpa Yesus adalah hidup yang akan kehilangan arti dan kehilangan makna. Kenapa? Sebab tanpa Yesus yang ada hanyalah hidup yang penuh dengan air mata. Saudara-saudara, berapa banyak orang-orang yang akhirnya menyadari bahwa hidup tanpa Yesus adalah hidup tanpa penghiburan. Hidup tanpa Yesus adalah hidup tanpa sukacita. Hidup tanpa Yesus adalah hidup yang kehilangan damai sejahtera. Hidup tanpa Yesus adalah hidup yang kehilangan kebahagiaan. Hidup tanpa Yesus yang ada adalah penderitaan dan air mata. Kenapa saya mengatakan begitu? Air mata bukan hanya jatuh di bumi. Pada waktu kita disiksa di neraka, orang-orang yang tanpa Yesus di dalamnya akan berteriak. Alkitab mengatakan di sana di neraka yang ada adalah air mata dan kerta gigi daripada setan, karena ada banyak orang-orang yang berteriak ampun, ampun dan ampun. Sekali lagi, tanpa Yesus yang ada hanya air mata. Saudara-saudaraku yang diberkati, mungkin hari ini engkau ada air mata. Mungkin karena sesuatu air matamu jatuh. Mungkin karena pergumulan membuat air matamu jatuh. Tapi bila ada Yesus di sana, Dia yang mampu menghapus air matamu. Kitab Wahyu mengatakan, Yesuslah yang mampu menghapus air mata kita. Saya tidak tahu air mata apa yang sedang jatuh. Tapi saya berharap penyebabnya bukan karena engkau meninggalkan Yesus. Penyebabnya adalah karena engkau susah dalam pergumulan. Tapi jangan pernah membiarkan Yesus pergi. Karena hidupmu hanya ada penyesalan, hidupmu hanya ada air mata. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 44 bercerita tentang Lazarus yang mati dan Lazarus yang dibangkitkan. Kita belajar tema yang tadi, bahwa hidup tanpa Yesus memang hidup akan kehilangan arti dan kehilangan makna. Kenapa? Sebab yang terakhir, tanpa Yesus bukan hanya ada air mata, tetapi tanpa Yesus tidak ada harapan hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup tanpa Yesus adalah hidup yang akan kehilangan makna dan kehilangan arti. Mengapa? Sebab tanpa Yesus hidup kita kehilangan harapan. Hidup kita tanpa harapan. Hidup kita hanya penuh dengan keputusasaan. Dengar sekali lagi. Hidup tanpa Yesus adalah hidup yang kehilangan arti. Mengapa? Karena poin keempat, hidup tanpa Yesus akan kehilangan arti. Kenapa? Sebab tanpa Yesus kita kehilangan harapan. Kita kehilangan harapan. Dan itu berarti hidup kita hanya penuh dengan keputusasaan. Kita baca ayat 39, ayat 40 berkata, kata Yesus, angkatlah batu. Perhatikan, waktu Lazarus sudah mati, Yesus berkata kepada Marta dan Maria, angkat batu itu. Batu adalah penutup lubang kubur. Tapi ayat
40 atau ayat 39 selanjutnya berkata, Marta saudara yang meninggal itu, saudara lihat ini, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Bayangkan, saudara-saudara, waktu Yesus mau membangkitkan Lazarus, Marta berkata, oh Tuhan, tidak mungkin. Ini sudah 4 hari, sudah bau, tidak mungkin. Saudara lihat, tanpa Yesus, hidup kita kehilangan harapan. Tanpa Yesus, hidup kita hanya keputusasaan yang ada. Saudara-saudara, ayat 40, saudara, untung ada Yesus. Ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, bagi Marta, bagi Maria, 4 hari telah bau busuk. 4 hari bicara tentang tidak mungkin. 4 hari bicara tentang keputusasaan. Mana mungkin orang sudah mati. Bagaimana mungkin dia bisa bangkit. Ini bicara tentang keputusasaan. Ini bicara tentang satu kata, yaitu hilang harapan. Saudara-saudara, untung ada Yesus. Di dalam ayat 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara lihat, Yesus hadir sebagai pemberi harapan, pemberi jawaban. Sekali lagi, Yesus hadir sebagai pemberi harapan dan juga pemberi jawaban. Yang tadinya bagi Marta sudah tidak ada harapan karena sudah 4 hari berbau, 4 hari tidak mungkin bangkit. Tapi Yesus hadir. Mari bandingkan ayat 43, ayat 44. Dikatakan begini, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, Yesus, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44 berkata, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara-saudara lihat, bagi Marta dan Maria, tanpa Yesus lihat, yang ada adalah keputusasaan, yang ada adalah hilang harapan. Kenapa? Sudah 4 hari. Tapi Yesus datang memberi harapan dan sekaligus memberi kepastian. Dan yang terakhir lewat ayat ini, Tuhan adalah kepastian dan Tuhan adalah jawaban. Bila Tuhan adalah jawaban, bukankah Yesus adalah harapan kita? Di tengah keputusasaan, di tengah hilangnya harapan dalam hidup saudara, ingat, kita masih punya Yesus. Mereka yang punya Yesus, kelihatannya sudah terlambat. Kelihatannya pergumulanmu sudah terlambat. Kelihatannya persoalanmu sudah terlambat. Tapi bila masih ada Yesus, dengar baik-baik, dalam hidupmu, dalam perjalananmu, dalam pergumulanmu, ingat, selalu ada harapan bila Yesus ada di dalam hidupmu, saudara. Saudara-saudaraku, selalu ada harapan. Mungkin orang berkata, bisnismu sudah selesai, bisnismu sudah kelar, bisnismu sudah gagal. Mungkin orang berkata, rumah tanggamu sudah gagal, rumah tanggamu sudah rusak, rumah tanggamu sudah hancur. Tapi saya mau bilang, di dalam Yesus selalu ada harapan, selalu ada harapan. Mungkin orang berkata, ya sudah umur begitu tidak mungkin bisa menikah. Saya mau bilang sama saudara, di dalam Yesus masih ada kesempatan. Saudara jangan buru-buru cari jodoh. Sekalipun tidak seiman, saudara tabrak saja. Karena saudara pikir ini sudah umur yang sudah batas terakhir, saya tidak mungkin menikah. Saya mau bilang sama saudara, dengar baik-baik, saya mau bilang sama saudara, di dalam Yesus tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, di dalam Yesus tidak ada kata terlambat. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Di dalam Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam Yesus yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara-saudara lihat, 4 hari telah mati, 4 hari telah berbau busuk, tetapi bagi Yesus masih ada harapan. Sekalipun bagi Marta, bagi Maria itu tidak ada harapan. Mungkin bagi saudara hari-hari ini, umurmu tidak lagi ada harapan untuk engkau meyakini mendapatkan jodoh. Saudara tunggu di bawah kaki Tuhan, masih ada harapan, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kalau pergumulanmu terasa panjang dan rasanya sudah hilang harapan, dengar baik-baik, di dalam Yesus masih ada harapan. Mungkin dokter berkata penyakitmu tidak lama lagi membuat engkau mati, binasa. Saudara-saudara, di dalam Yesus masih ada harapan. Saya sudah mendengar banyak orang yang berkata, Pak Pendeta, sebenarnya anak saya ini menurut dokter, dia harus mati puluhan tahun yang lalu karena dokter memvonis dia paling tinggi setahun anak ini hidup. Tapi berapa banyak orang yang hidup sampai puluhan tahun, bahkan sampai dia tua dan menikah, dia tidak mati. Dokter bisa memvonis karena mereka mempelajari seluruh ilmu kesehatan. Tapi saya mau bilang bahwa di dalam Yesus selalu ada harapan. Itu sebabnya saya bilang,
hidup tanpa Yesus hanya akan kehilangan arti. Mengapa tadi saya mengatakan, mengapa hidup tanpa Yesus adalah hidup yang akan kehilangan arti dan makna? Sebab pertama, tanpa Yesus yang ada hanyalah hidup yang penuh penyesalan. Saudara-saudara, yang kedua, hidup tanpa Yesus adalah hidup yang akan kehilangan arti dan makna. Kenapa? Sebab hidup tanpa Yesus tak ada yang namanya keselamatan, tak ada yang namanya sorga yang pasti. Sebab di luar Yesus yang ada hanyalah kebinasaan. Yang ketiga, bahwa hidup tanpa Yesus adalah hidup yang akan kehilangan arti dan makna. Kenapa? Sebab hidup tanpa Yesus yang ada hanya hidup penuh dengan air mata. Saudara-saudara, dan yang terakhir, hidup tanpa Yesus adalah hidup yang akan kehilangan makna dan arti. Karena hidup tanpa Yesus yang ada adalah hidup yang penuh dengan keputusasaan dan hilang harapan. 4 hari Lazarus sudah mati, dan bagi Marta itu sudah selesai. It's finished. Itu sudah berakhir. Tapi ketika Yesus hadir, itu bukan hari terakhir. Itu adalah pengharapan yang baru. Sebab Yesus adalah Allah, sumber kebangkitan, sumber kehidupan. Dia sanggup menolong saudara. Khusus saudara-saudara yang merasa saudara telah hilang harapan, datanglah pada Yesus. Sebab di dalam Yesus selalu dan selalu ada harapan. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Saya berdoa supaya Tuhan selalu menguatkan kita. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.